Manual deh record. Ya, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita bersama di PA yang ke-7. Kita pada sore hari ini kita akan bersama-sama bersama dengan Kak Ergon. Kita akan membahas mengenai aku harus berkuasa dengan kekerasan. Kita akan baca dari 1 Samuel 15 ayat 3. Nanti hari ini kita akan dipandu dengan moderator kita bersama dengan Kak Agustina. Dan sebelum kita memulai PA kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami masih boleh berkumpul bersama dari tempat kami masing-masing dengan aplikasi Zoom ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai Kak Ergon yang hari ini akan bersama-sama dengan kami untuk membahas apa yang akan Kak Ergun sampaikan, sehingga apa yang boleh kami pelajari hari ini boleh menjadi hal yang kaya yang boleh kami terima, sehingga kami juga boleh membagikan kepada orang lain dan boleh memperkaya diri kami sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati orang-orang yang telah mendaftar tapi belum hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan mereka sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk ber-PA bersama. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan Kak Tina. Terima kasih Esi. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di pendalaman Alkitab kelompok Biblika Progresif. Sore ini kita memang ganti jam, biasanya dari jam 7 sampai dari jam 5 sampai jam 7 malam, tapi karena satu dan lain hal kita bergeser waktunya ke jam 4. Semoga teman-teman yang lain kalau misalnya masih mau datang, temannya boleh diundang masuk. Nah, hari ini kita mau membaca ulang sebuah teks dari 1 Samuel 15 ayat 3. Teks ini sudah selama kurang lebih 2 tahun mungkin ya Gon, atau cuma 1 semester. Digumuli dalam penulisan tesis Ergon di STFT Jakarta tahun lalu. Jadi masih panas-panasnya lah ini ya. Masih hangat gitu disajikan untuk kita, dan kita bersyukur karena Ergon mau berbagi di sore ini. Ergon ini sekarang sedang menjalani masa vikariat di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Vikariat itu masa guru Injil, teman-teman yang dari Metodis mungkin ya nggak sama tapi mirip lah ya. Menjalani masa studi S1 di SDT Jakarta, S2 di SDT Jakarta, baru tamat tahun lalu. Hari ini Ergon akan berbagi dengan kita dengan tema aku harus berkuasa dengan kekerasan. Jadi Ergon mengajak kita mempertanyakan ulang apakah kekerasan menjadi salah satu alat yang paling gimana ya, yang paling ampuh dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Nanti kita akan lihat bagaimana teks ini perlu kita baca ulang dalam kehidupan beriman kita. Nah, apakah saudara Ergon akan membacakan teks ini dalam bahasa Ibrani atau bagaimana? Saya bacakan langsung ya. Iya, silakan bacakan. Oke. Mari kita membaca Alkitab dari teks Perjanjian Lama 1 Samuel 15 ayat 3. Satu Samuel 15 ayat 3. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. 1, 2 ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Silakan Ergon dilanjutkan dengan pemaparan teksnya. Baik, terima kasih banyak Kak Agustina Samosir, PhD kandidat tuh ya. Sudah memoderatori kita bersama. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Saya Ergon, saya akan menyampaikan hasil dari riset dari teks-teks dalam Alkitab
yang seringkali dipergunakan untuk menyatakan kuasa khususnya bagi agama lain. Teks-teks yang tampaknya keras, berisi pembunuhan, darah, dan sebagainya, saat ini khususnya konteks kita di Indonesia ataupun di dunia saat ini menggunakan teks ini berkaitan dengan hubungannya dengan agama lain. Secara umum ya digunakan untuk menentukan bahwa agama kita, kekristenan, adalah agama yang berkuasa atas agama lain. Dan Alkitab memverifikasi hal tersebut. Sehingga yang terjadi adalah dalam daerah-daerah yang memiliki kantong Kristen atau mayoritas secara jumlahnya Kristen akan menggunakan teks ini sebagai suatu daya untuk berkuasa. Bahkan tidak jarang menghilangkan yang lainnya. Memang pada saat itu teks-teks tersebut tujuannya memang menghilangkan keberadaan agama-agama lain di luar agama Ibrani pada waktu itu. Mereka berupaya menyingkirkannya, tapi kita akan membaca ulang. Membaca ulang bukan berarti kita baca terus. Membaca ulang dalam arti kita punya satu konsep, satu kerangka untuk menafsirkan apa yang telah tertulis dalam Alkitab dan kesesuaiannya dengan konteks pada masa kini. Baik, ini adalah tema utama dari diskusi kita pada sore hari ini yang berjudul Kerem. Kerem adalah ada yang menyebutkan bahwa Kerem ini sebuah tradisi karena memang bukan hanya bangsa Ibrani yang melakukan tindakan Kerem. Kerem adalah penghancuran sampai ke akar-akarnya. Tadi kita baca, jadi sekarang pergilah, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, bahkan kambing, lembu, domba, unta, keledai. Bahkan nanti kita akan baca, bakarlah semua tembok yang ada di dalam kota itu. Sehingga Kerem bisa kita artikan secara sederhana adalah penghancuran satu kota. Penghancuran satu kota sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak dapat kelihatan lagi ada kehidupan di sana. Kita kan sering lihat dalam film-film begitu ada penghancuran suatu kota, bahkan tembok-temboknya dibakar, dihancurkan. Nah itu adalah bentuk-bentuk Kerem yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Ini adalah yang saya tampilkan adalah hasil penelitian dari dua konteks sinode yang berbeda. Dua konteks sinode yang berbeda ini sebetulnya agak gimana ya? Agak di luar apa yang saya pikirkan sebelumnya. Ini adalah sinode Protestan, yang ini adalah sinode karismatik. Kenapa saya bilang agak tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Karena saat saya menampilkan ayat ini, jadi pergilah dan seterusnya, pendapat mereka, khususnya yang di gereja Protestan, gereja saya sendiri tentunya, mereka mengatakan bahwa 33% itu mengatakan teks ini masih sangat relevan. Relevan dalam arti penjelasannya adalah memang teks ini bisa digunakan bagi kita orang Kristen untuk menyatakan diri kita lebih baik dan mungkin bisa lebih berkuasa atas yang lainnya. Sementara yang di karismatik, di gereja karismatik, menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu terpaut pada teks itu, tetapi lebih melihat kepada perjanjian baru yang mengajarkan tentang kasih. Jadi dua hal ini yang besar. Yang 33% ini menyatakan tidak relevan tanpa adanya penjelasan. Lalu yang lainnya adalah tidak mengerti konteks dan sebagainya. Nah, dari sini saya mendapatkan bahwa memang teks ini seringkali pertama digunakan untuk menyatakan kuasa atas agama lain. Yang kedua, jikalaupun tidak digunakan, ini tampaknya menjadi teks yang ya sudah dibuang saja. Tidak relevan, harus ditinggalkan dan sebagainya, sehingga mungkin kita akan menjadi seperti kelompok Marcion
yang sedikit-sedikit membuang teks kekerasan dalam Alkitab, ya sehingga pada akhirnya yang kita pakai hanya Perjanjian Baru saja yang mengajarkan tentang kasih, karena memang mereka meninggalkan Perjanjian Lama karena begitu banyak teks-teks kekerasan. Salah satunya adalah Kerem yang dilakukan oleh bangsa Ibrani. Nah, Kerem adalah the rooting destruction atau penghancuran sampai ke akar-akarnya. Semua hal tadi saya sudah jelaskan, baik manusia, hewan, ataupun benda-benda yang ada di dalamnya. Tujuannya apa nanti kita akan lihat bersama. Tapi sebelum itu, banyak orang mengatakan bahwa Kerem ini adalah sebuah persembahan. Kenapa bangsa Israel melakukan penghancuran sampai sehabis-habisnya? Karena bagi beberapa orang melihat bahwa semua itu adalah milik Allah. Semua itu adalah milik Allah, sehingga harus dihancurkan sampai semuanya habis. Sampai habis semuanya, karena itu adalah punya Allah. Bangsa Ibrani orang Ibrani tidak punya hak sedikit pun atas semua hal yang mereka bunuh atau hancurkan. Nah, nanti agak berbeda dengan setelah mereka masuk tanah yang dijanjikan itu, agak berbeda ketika mereka mengambil atau menjarah. Mereka melakukan penjarahan terhadap kota-kota yang dihancurkan. Mengapa ada perbedaan-perbedaan ini? Di sini dia dihancurkan habis, di sana dia digunakan, diambil, dijarah, dan bahkan dimasukkan dalam kemah suci atau bait Allah nanti. Itu ada perbedaan yang kita bisa lihat karena ada perbedaan ideologi berperang bangsa Ibrani sendiri, bangsa Israel. Nah, pada awalnya ini dianggap sebagai persembahan, korban dikhususkan hanya untuk Allah, maka dari itu semuanya semuanya harus dihancurkan dan tidak boleh seorang pun mengambil barang atau orang dari bangsa yang mereka hancurkan. Tetapi persembahan untuk Allah ini kemudian menjadi persoalan. Karena istilah Kerem juga dalam Yesaya 34, Keluaran 22, digunakan sebagai tanda kutuk, bukan persembahan kepada Allah. Jadi kenapa mereka dihancurkan? Bukan supaya itu diberikan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, karena kejijian Allah, karena kemarahan Allah, karena ketidaksukaan Allah terhadap orang-orang demikian yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mereka mendapatkan Kerem. Dan itu sebagai tanda kutukan kepada bangsa-bangsa lain yang juga memperingatkan bangsa Israel supaya tidak menjadi sama dengan mereka. Ini adalah Kerem adalah tanda bagi bangsa Israel supaya mereka tidak menjadi sama dengan mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan adalah tanda kutuk dari Allah. Dan Kerem sebagai persembahan ditinggalkan karena memang Allah pun tidak menginginkan apapun begitu dari Israel pada saat itu. Saat mereka menghancurkan bangsa lain, Allah tidak sedang menginginkan bangsa itu. Begitu katanya. Lalu istilah Kerem ini hancur sampai sehancur-hancurnya, penghabisan bangsa lain dari manusia sampai benda-benda lainnya, dianggap sebagai juga hyperbola. Hyperbol dalam arti sebetulnya mereka tidak melakukan bangsa Ibrani, orang-orang Ibrani. Istilah Kerem digunakan hanya sebagai hiperbola untuk menunjukkan bahwa bangsa orang Ibrani atau bangsa Israel itu sangat berkuasa. Penulisannya dalam Ulangan 7 ayat 2 disebutkan sebagai sebuah bentuk iman dari penulis yang memperlihatkan bagaimana bangsa Israel, orang Ibrani itu sangat kuat. Sehingga menghancurkan bangsa lain dianggap sebagai suatu hal yang hiperbola. Karena juga memang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, penghancuran itu tidak ada yang sampai benar-benar habis. Misalnya bangsa Kanaan, ketika Allah meminta mereka menghabiskan bangsa Kanaan, bangsa Israel tidak menghabisi mereka.
Bahkan nanti juga kita lihat orang Israel sendiri, suku Benyamin tidak juga, walaupun kena istilah Kerem, tapi mereka tidak dihancurkan sampai habis. Mereka tetap ada. Nah, Kerem adalah pernyataan hiperbola ketika kita mau menyatakan bahwa bangsa kita besar. Contohnya adalah kalau misalnya kita lagi berperang nih dengan orang lain, kita sedang bertikai dengan orang lain. Lalu kita menuliskan pertikaian kita dengan kebanggaan bahwa kita menghancurkan mereka. Kita akan mengganyang mereka, kita akan membuat mereka malu dan sebagainya. Habislah mereka. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sebetulnya hiperbola digunakan oleh orang Ibrani atau bangsa Israel untuk menyatakan bahwa diri mereka, bangsa mereka adalah bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, Kerem sendiri dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap kehancuran sampai hancur-hancurnya suatu bangsa. Toh bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh orang Ibrani atau orang Israel itu tetap ada. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Kerem ini adalah sebuah eksklusivitas dari Allah. Allah sangat eksklusif sehingga membuat bangsa lain habis dari hadapannya dan juga bangsa Israel. Tetapi eksklusivitas ini tampaknya tidak ada dalam Kerem. Kenapa demikian? Kerem tidak eksklusif karena memang bangsa Israel pun kena hukum Kerem atau tradisi Kerem. Bangsa Israel pun kena Kerem. Dalam Hakim-Hakim 20, suku Benyamin hampir mendapatkan Kerem dari Allah. Nah, kata hampir ini menandakan bahwa memang tidak ada yang dihabisi sampai ke akar-akarnya begitu. Waktu itu suku Benyamin, kenapa Allah menghancurkan Benyamin? Karena pada waktu itu mereka membuat ada dua hal. Yang pertama adalah orang menganggap bahwa mereka melakukan kawin campur dengan suku Gibea. Yang pertama mereka melakukan kawin campur. Yang kedua adalah suku Benyamin melakukan hubungan diplomatis terhadap orang Gibea. Karena pada waktu orang Gibea akan dihancurkan, orang Gibea sangat diplomatis. Jadi mereka orang Gibea mengambil suku-suku. Nah, suku Benyamin satu-satunya yang ikut menjaga orang-orang Gibea. Nah, pada saat itu juga Allah langsung menyuruh orang-orang Israel, suku-suku yang lain, untuk menghancurkan suku Benyamin. Bayangkan, suku sendiri, saudara sendiri, mereka harus bunuh dan hancurkan. Memang pada waktu itu orang suku-suku Israel yang lain sangat khawatir ketika mereka harus menghabisi saudara mereka sendiri. Mereka harus memohon kepada Tuhan 2 kali supaya suku Benyamin tidak dihancurkan. Ketika Allah mereka menyuruh mereka untuk maju melawan Benyamin, suku Benyamin, mereka menangis dan mohon kepada Tuhan, Tuhan jangan dong. Tuhan kalau bisa jangan, ini saudaraku. Tapi kata Tuhan, majulah engkau akan menghancurkan suku Benyamin. Lalu peperangan terjadi, berapa orang Israel mati, berapa orang Benyamin mati, belasan ribu kalau nggak salah. Belasan ribu orang mati, lalu kembali lagi suku Israel yang lain mengatakan bahwa Tuhan jangan, ini saudara kami. Tapi kata Tuhan, enggak, habisilah mereka, majulah dan habisilah mereka. Oleh karena itu, Kerem ini bukan eksklusivitas dari orang-orang Israel. Eksklusivitas ini bukanlah sebuah gambaran Allah yang hanya mencintai satu kesukuan saja, tidak. Kerem yang dilakukan oleh Allah bukan sebuah eksklusivitas, tetapi sebuah cara atau tindakan Allah supaya apa yang dia cintai tetap terjaga kualitasnya. Bahkan bangsa yang dia kasih sendiri bisa dia habisi. Oleh sebab itu tidak ada eksklusivitas di dalamnya. Nah, sebelum masuk Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah, memang semuanya itu tampaknya dibakar habis. Bahkan sampai tadi Samuel ketika mereka sudah masuk, mereka masih sangat firm gitu ya, sangat kuat untuk menghabisi bangsa-bangsa lainnya.
Jadi sebelum masuk Kanaan dan setelah di Kanaan, mereka membakar semuanya habis. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel tetap taat dan atau setia kepada Yahweh. Tujuannya bukan menjauhkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain secara khusus. Jadi tujuan dilakukan kerem, pembakaran habis, supaya bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Karena memang dalam bilangan kalau nggak salah, kalau mereka membiarkan akan semua suku, semua bangsa yang bangsa Israel biarkan itu akan menjadi serpihan di mata orang Israel. Maksudnya adalah ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan dengan cara menghabisi mereka, bangsa-bangsa lain akan menjadi serpihan, dalam arti akan membuat mereka tidak lagi taat kepada Allah dan menyembah bangsa lain. Karena memang kita tahu sendiri bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk dalam arti mereka, tengkuk ini kan tengkuk, dia tegar sekali tengkuknya, sehingga tidak mau tunduk kepada Allah. Allah sendiri di beginilah bahasanya itu. Mereka berani mengangkat mukanya kepada Allah. Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sangat berani kepada Allah karena melihat ada bangsa lain yang merasakan juga kesenangan, mendapatkan apa yang tidak bangsa Israel dapatkan. Sehingga tujuan Allah menghalau semuanya itu supaya bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang taat. Bukan untuk menjauhkan bangsa Israel secara khusus menjauhkan mereka. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang tadi saya sudah katakan, kita akan masuk ke dalam 7 ideologi perang. Ideologi perang adalah bagaimana bangsa Ibrani atau orang Israel memahami tentang peperangan menurut Susanidik. Yang pertama adalah peperangan itu milik Allah. Peperangan milik Allah dalam arti apapun yang bangsa Israel lakukan untuk menyerang, menyerbu bangsa lain, itu semua hanya karena kekuatan Allah. Karena Allah lah yang berperang. Karena kita tahu sendiri ketika bangsa Israel dan bangsa lain berperang, Allah mereka lah yang selalu dikatakan Allah ini berperang dengan Allah ini. Sehingga peperangan ini adalah memang milik Tuhan, bukan milik orang Israel. Sehingga orang Israel tidak boleh sama sekali melakukan peperangan tanpa seizin Tuhan. Mereka nggak boleh maju berperang tanpa seizin Tuhan. Karena pernah suatu kali mereka berperang, maju, membawa tabut perjanjian, karena mereka merasa bahwa Allah ada di situ dan mereka disertai Allah. Tanpa ada persetujuan Allah, mereka dihabiskan di situ. Yang kedua adalah perang demi keadilan. Nah, ini sebetulnya perang yang sudah agak lebih mutakhir ketika mereka sudah menjadi bangsa yang tertindas. Dalam Yesaya, Yeremia, mereka berperang demi keadilan, melakukan peperangan untuk mendapatkan keadilan diri. Berbeda dengan hal yang sebelumnya bahwa Allah lah yang berperang. Tapi dalam hal ini, mereka berperang untuk keadilan diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah ideologi perang imamat. Ideologi perang imamat ini sederhananya adalah orang Israel atau Allah menganggap bangsa lain sebagai hal yang menjijikan, kotor, sehingga harus dihabisi. Dan peran imam pada saat itu disebut ideologi perang imamat. Imam pada saat itu berperan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka habisi adalah sebuah kekejian di hadapan Allah, sehingga mereka harus menghabisi. Itu adalah ideologi perang imamat. Yang keempat adalah ideologi perang dalam kerangka atau model syair. Nah, ideologi perang ini adalah orang-orang yang ingin berperang, tetapi peranannya bukan pada peperangan fisik. Peranannya adalah pada saat mereka menuliskan tentang peperangan, dibuat dalam kerangka atau model syair. Contohnya seperti Daud atau Salomo, mereka menuliskan ideologi peperangan dalam bentuk syair. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi ketika aku pergi melawan bangsa lain. Dan itu dibuat sebuah model atau kerangka syair untuk menunjang semangat. Untuk menunjang semangat orang-orang Israel ketika berperang.
Ideologi ini ada pada orang-orang yang punya kemampuan dalam hal menulis, berbicara, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ideologi perang tipuan, tricksterism. Tricksterism ini ideologi perang yang menganggap bahwa yang kecil akan bisa melawan yang besar. Contohnya Daud dan Goliat. Itu adalah ideologi perang tipuan atau saya lupa namanya. Ada yang ikut berperang tapi tidak perang secara fisik, tetapi dia masuk dalam bangsa lain lalu berupaya meracuni semua orang raja yang ada dalam kelompok atau bangsa lain. Ini adalah ideologi perang tipuan, sehingga tidak secara langsung menyatakan bahwa kita harus berang, tapi secara underground gitu, secara secara diam-diam mereka melakukan peperangan begitu. Meskipun memang ini juga adalah dengan persetujuan Allah. Yang keenam adalah ideologi pemanfaatan perang. Ideologi pemanfaatan perang adalah peperangan yang Allah tidak kehendaki. Tadi yang saya bilang ada orang Israel maju berperang tanpa persetujuan dari Allah. Lalu juga pernah Raja Salomo menghabisi suatu bangsa, tetapi mengambil apa yang ada pada bangsa lain, sementara Allah menginginkan Salomo ini tidak menghabisi atau mengambil. Ini adalah pemanfaatan kekuatan yang digunakan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya adalah ideologi non-partisipan. Nah, ini lebih mutakhir lagi, lebih modern. Karena dalam ideologi perang non-partisipan adalah orang-orang yang di luar orang yang berperang. Jadi ada orang yang berperang, ada orang yang di luar peperangan itu, dan juga bangsa Israel yang merasa bahwa tidak perlu lagi ada peperangan. Tidak perlu ada peperangan, tidak perlu ada pertumpahan darah, sehingga apa yang kita lakukan saat ini adalah peperangan dengan kejahatan diri. Khususnya waktu bangsa Israel melakukan kejahatan-kejahatan kepada Allah. Nah, pada saat itu para imam, khususnya imam dan nabi, merasa bahwa kita berperang bukan dengan bangsa lain. Peperangan kita adalah dengan diri kita, bangsa Israel sendiri. Maka disebut dengan ideologi non-partisipan. Oleh karena itu, di Alkitab akan ada perbedaan-perbedaan aturan. Perbedaan aturan dalam peperangan, misalnya apa yang boleh diambil, apa yang boleh dibunuh, ada hewan yang tidak boleh dibunuh, ada anak yang tidak boleh dibunuh, ada barang yang tidak boleh diambil, tetapi ada yang semuanya harus dihancurkan. Itu perbedaan-perbedaan yang ada di Alkitab karena ketujuh ideologi perang ini. Nah, pertanyaannya memang kenapa Allah atau bangsa Ibrani, orang Israel harus melakukan ini? Nah, ini adalah bilangan 33 ayat 55, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi selumbar di matamu seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang didiami itu. Kenapa dilakukan? Karena tujuannya adalah anak-anak atau cucu-cucu mereka. Jadi ketika bangsa Israel menghabisi bangsa lain, tujuannya adalah supaya tadi yang pertama kan membuat bangsa Israel tetap taat. Tujuannya yang selanjutnya adalah menghilangkan bangsa lain tersebut supaya mereka nggak melakukan balas dendam. Karena bisa jadi ketika dikatakan dalam suatu penafsiran, Bellinger khususnya, menuliskan bahwa orang-orang yang tidak dihabisi punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk balik menghabisi orang Ibrani atau bangsa Israel. Ketika mereka dibiarkan dengan apa yang mereka miliki, mereka membiarkan orang-orang yang tertinggal dalam keran itu, mereka akan punya kuasa untuk melakukan balas dendam terhadap bangsa Israel. Dan beberapa tujuan lainnya adalah yang pertama, the banning traditions, violence, and bloody as they are, reveal ways in which humans try to distance themselves from responsibility for the killing. Susah juga nih.
Jadi banning tradition atau tradisi kerem, pembunuhan, mengambil darah dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa manusia berusaha menjauhkan diri dari tanggung jawab membunuh. Ketika mereka membunuh hanya sebagian, mungkin Allah merasa bahwa ada tanggung jawab bagi bangsa Israel. Bukan Allah, bangsa Israel sendiri merasa punya tanggung jawab terhadap setengah bangsa yang tidak dibunuh. Ada tanggung jawab di dalamnya, sehingga banning tradition, semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa Moab, Kanaan dan sebagainya macamnya, itu menghabisi banyak orang, semua orang, untuk menghindarkan mereka dari tanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Kalau nggak ada lagi orang, kan mereka akan santai saja gitu menjalankan kehidupan mereka. Yang kedua adalah Rick Barrett menyebutkan bahwa peperangan, tindakan kekerasan, bahkan tindakan kerem terjadi dan akan selalu terjadi akibat dari ketidaktaatan manusia zaman sebelum mereka masuk, lalu mereka masuk, lalu sampai mereka keluar, bahkan sampai saat ini pun dikatakan bahwa kerem terus terjadi akibat ketidaktaatan manusia kepada Allah. Sehingga yang akan mendapatkan kerem adalah setiap orang yang tidak taat kepada Allah. Ini mungkin sudah masuk ke dalam daya reflektif kita ya terhadap kerem. Nah, dalam Perjanjian Baru sendiri, ternyata juga ada istilah kerem yang masih digunakan oleh penulis karena memang orang Yahudi, imam pada saat itu masih menggunakan kerem. Ini adalah pada Paulus, Kisah Para Rasul 23 ayat 11 sampai 24, rekan-rekan boleh membacanya nanti. Di sini dikatakan ketika Paulus disebut sebagai ajaran sesat, pembawa ajaran sesat kepada orang-orang Yahudi. Maaf, agak stabil. Oke, lanjutkan ya. Ketika Katina, suara saya ada? Lancar nggak? Tadi sempat dangdut, sekarang udah kembali. Oh, oke. Terima kasih. Biasa, mau goyang dikit. Oke, dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa para imam ini menghampiri Paulus dan mengatakan bahwa mereka boleh membunuh Paulus. Mereka boleh melakukan kerem terhadap Paulus karena Paulus dianggap orang yang menyesatkan orang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, penggunaan kerem ditunjukkan kepada orang-orang yang mengganggu stabilitas agama Yahudi. Dan itu sempat dilakukan hampir dilakukan oleh para imam. Tampaknya memang terjadi ya, kerem itu bahkan kepada Yesus juga. Yesus juga tampaknya mendapatkan kerem dari orang-orang Yahudi. Nah, rekan-rekan semua, tindakan kekerasan yang sudah kita baca, dan kalau kita bisa simpulkan, tafsirkan, adalah bentuk dari kelemahan. Bangsa Israel adalah bangsa yang lemah. Kalau mereka tidak menghabisi bangsa lain, mereka akan bisa diganyang karena kelemahan mereka. Nah, dalam konteks beriman, kekerasan secara fisik, verbal, atau undergroundly disfiguring ini dalam arti menjelek-jelekan iman yang lain. Misalnya, orang selalu mengatakan begini, kita harus, dalam khotbah begitu ya, saudara-saudara semua, kita harus lebih baik daripada mereka. Wah, istilah lebih baik nih multitafsir memang. Tetapi muaranya adalah pada iman Kristen lebih benar, iman Kristen lebih baik, dan harus lebih baik, sehingga yang terjadi adalah iman bangsa lain itu rendah. Iman bangsa lain itu rendah sehingga kita harus mengalahkan iman mereka dengan cara menghancurkan identitas atau karakter mereka melalui undergroundly disfiguring, menjelek-jelekan mereka.
Memang tampaknya saat ini sudah jarang sekali kita lihat ada pendeta-pendeta menjelekkan. Masih ada sih, masih ada yang secara langsung gitu menjelek-jelekan. Tapi karena sekarang informasi ya, aturan-aturan dalam informasi, teknologi informasi itu kan membatasi pernyataan-pernyataan, sehingga sekarang mulai ada yang membatasi diri terhadap disfiguring terhadap agama lain. Tetapi toh kenyataannya masih banyak sekali yang menunjukkan bahwa iman Kristen adalah iman yang paling bisa berkuasa karena kitalah yang paling benar. Sehingga keyakinan lain boleh menjadi lebih rendah dalam arti imannya tidak betul ataupun kehidupan mereka dianggap tidak bermoral. Dan orang Kristen harus lebih bermoral daripada agama lain. Itulah persoalannya. Persoalan yang seperti halnya karena mereka menganggap bahwa dulu ya, bangsa lain adalah salah satu penunjang bagi mereka untuk jauh daripada Allah. Tetapi saat ini tampaknya yang berbeda adalah kita hidup dalam keberagamaan, bukan keberagaman lagi ya. Kita hidup dalam keberagamaan. Sehingga keberagamaan menjadi jalan untuk merangkul perbedaan dalam mempertahankan iman. Semakin kita hidup dalam keberagamaan, semakin orang Kristen beriman. Premisnya adalah pada saat saya mengatakan bahwa ketika kita tidak beriman, kita akan sangat mudah untuk menjelek-jelekan agama lain. Ketika kita sedang tidak beriman, kita akan dengan mudah untuk mengganyang, menghancurkan agama lain. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel pada waktu itu tidak beriman. Bayangkan kalau bangsa Israel waktu itu sudah beriman, tahu siapa itu Allah, bagaimana menjalankan kehidupan di hadapan Allah bersama dengan bangsa lain, mereka pasti tidak perlu melakukan tindakan herem. Tetapi karena Allah masih melihat bahwa mereka tidak punya iman kepada Allah, meskipun mereka adalah bangsa pilihan, mereka harus menghancurkan bangsa lain. Sehingga siapapun yang menggunakan teks ini untuk menyatakan bahwa orang atau agama lain lebih rendah daripada kita adalah orang-orang yang sebetulnya sama dengan bangsa Israel yang tidak beriman. Siapapun yang menggunakan teks ini untuk menyatakan bahwa kita harus lebih beriman, lebih baik, bahkan di beberapa negara ada yang berupaya menghancurkan agama lain secara masif, secara fisik, menurut saya itu adalah tindakan ketidakberimanan. Oleh sebab itu, semakin kita hidup dalam keberagamaan, semakin orang Kristen beriman. Semakin kita bisa mengenal agama lain, kepercayaan lain, semakin kita bisa beriman kepada Allah. Karena yang kita kenal bukan diri kita sendiri. Yang kita kenal adalah orang lain, supaya kita juga bisa mengenal diri kita dari pemahaman iman orang lain. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada lagi makan kepercayaan diri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Kevin, terima kasih. Halo Gon. Ergon, apakah masih di sana? Tampaknya sinyal teman-teman, tapi bersyukur udah selesai ya. Jadi kita kasih kesimpulan dulu menunggu Ergon sinyalnya kembali. Menarik sekali bahwa keren, tindakan penumpasan dan pemusnahan orang lain ini, baik individu maupun komunitas, rupa-rupanya bukan hanya sebagai tanda kelemahan, tapi juga sebagai tanda ketidakberimanan. Kalau pada awalnya itu menjadi sebuah tradisi yang diturunkan, lalu menjadi sebuah alat kekuasaan, itu sebagai ya biasa aja gitu ya. Tapi rupa-rupanya dalam penelitian Ergon, ini tanda kelemahan bahkan tanda ketidakberimanan. Nah,
Teman-teman, mari kita respon teks ini, pemaparan ini secara langsung aja ya, karena kita sangat sedikit, jadi ngomong aja, ngobrol aja. Yuk, dipersilakan. Kalau nggak ada nanti Ergon langsung live. Boleh, Ayo boleh. Kak Deb, kayaknya Kak Ya. Debbie mau ini ya. Silakan Kak. Terima kasih Ergon. Pertama, tadi ketika Ergon menyampaikan hasil penelitian tentang pandangan terhadap teks 1 Samuel 15 ayat 3, itu tadi Ergon bilang pandangan gereja Protestan, lalu dan di bulatan lainnya adalah pandangan karismatik. Mungkin maksudnya pandangan gereja-gereja mainstream kali ya, bukan pandangan gereja Protestan, karena karismatik itu kan betul. Protestan. Betul, Ya. betul. Terima kasih. Oke. Nah, yang kedua, ketika tadi Ergon memaparkan tentang kerem, di dalam pikiranku langsung teringat tentang genosida, ya, yang dilakukan oleh Jerman, ya, Hitler pada bangsa-bangsa apa namanya, keturunan Israel ya, Yahudi. Nah, apakah kerem sama dengan genosida? Kalau kerem itu tidak sama dengan genosida, di mana perbedaannya? Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini kalau aku tidak salah tangkap ya dari hasil pemaparan Ergon, jadi Ergon hendak menyadarkan kita bahwa kerem di perjanjian lama itu dilakukan oleh Allah dalam konteks umat Israel yang tidak beriman, yang mau diajak, dibentuk Allah menjadi umat yang beriman, yang setia. Itu ya, kalau tidak salah. Nah, Iya, Bu. betul ya? Ya, jadi itu sebuah pemahaman yang tidak boleh kita lepaskan tentang kerem di perjanjian lama. Nah, oleh karena itu, jadi supaya kita paham kenapa Allah melakukan tindakan pembasmian terhadap orang-orang Amalek itu. Karena situasinya adalah Allah ingin membentuk orang-orang Israel yang tidak beriman. Maka mereka dibuat menjadi sebuah bangsa yang pure gitu ya. Supaya bagi Allah bisa mendidik mereka secara lebih lagi. Nah, pertanyaanku adalah, kalau begitu, refleksi apa yang bisa kita dapatkan saat ini ketika kita membaca kerem sebagai tindakan pembasmihan yang dilakukan oleh Allah? Ya, itu aja. Terima kasih, Ergon. Terima kasih Kak. Gon boleh nambahin Ya. nggak apa yang di Kak Debu? Oh, silakan. Ini Doris, satu-satu atau berapa orang? Satu-satu dulu kali ya Kak. Atau Ergon gimana Oke. enaknya? Terserah moderator aku. Oh gitu. Kuat Ya. ya. Maksudnya tadi yang disampaikan, aku cuma menambahkan aja. Jadi nggak dihitung 1,5 lah ya. Kalau misalnya Allah melakukan ini untuk membentuk orang Israel menjadi beriman, rasa-rasanya menjadi tidak adil ya bagi orang yang ditumpas itu gitu. Jadi apakah demi keberimanan satu bangsa atau satu individu Ibrani ini Allah perlu mengorbankan orang lain gitu, Gon? Keresahan saya sih. Oke. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ayo teman-teman dipersilakan. Jadi langsung ya, yang kedua ya? Ya, yang pertanyaan Oke, aku kedua. dong. Oh ya, silakan Kak. Ya, terima kasih Ergon, ini sekali ya. Apa namanya, ngeri-ngeri sedap gitu dengernya. Iya. Tapi tadi aku terpikir ada dua yang mau aku respon. Yang pertama, aku tertarik dengan
istilah yang Ergo tadi tekankan ya, keberagamaan dan bukan keragaman. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan keberagamaan, karena ini menarik sekali. Kerem dalam konteks kita gitu. Aku mau mencari tahu refleksinya Kerem dalam konteks di Indonesia yang sangat beragam. Itu yang pertama. Yang kedua, kan banyak juga orang yang berpikir, ya aku nggak tahu nih, mungkin Ergon bisa memberi informasi lebih, apakah Kerem selalu dihubungkan dengan perang, atau bisa juga misalnya dengan bencana alam. Karena misalnya ya ada bencana alam yang di Palu, atau yang dulu di Aceh, dan sebagainya. Yang di Aceh lah ya, itu mirip-mirip begitu aku dengar juga. Kan waktu itu kita tahu ada orang-orang Kristen yang karena dilarang melaksanakan Natal di kota Banda Aceh, mereka pergi ke gunung kan. Jadi selamat dari tsunami itu gitu. Banyak orang yang selamat. Lalu aku banyak dengar orang Kristen mengatakan itu sebenarnya dari Allah gitu ya, untuk memurnikan atau untuk bahkan mengatakan menghukum karena melarang orang Kristen beribadah. Memang kita dengar juga kan sebaliknya dari orang Islam mengatakan itu tsunami terjadi karena ada orang Kristen mau Natalan gitu di situ ya. Jadi menarik sekali dari sisi mana ini dipandang. Nah, apakah konsep Kerem itu selalu dalam bentuk perang atau dia bisa bentuk yang lain gitu? Dan aku nanti mau dengar lebih jauh. Maksudnya gini loh, aku pengen dengar sebenarnya gimana sih, bisa nggak sih kita pakai konsep ini sekarang gitu ya, apalagi dalam di negara kita ini ya, di mana kita tahu ada kelompok-kelompok radikal yang mau melakukan yang mirip-mirip gitu juga, pemurnian, mau mengedepankan ini agamanya gitu ya, syariah misalnya kita sebut gitu. Nah itu. Tadi aku pikir Evani udah masuk, menarik juga sebenarnya kalau Evani memberi perspektif dari Islam ya, apakah dalam Islam Rifani juga Rifani ya, Evani. Aku karena baca namanya Rifani udah masuk karena sangat menarik ya kalau Rifani bisa memberi pandangan gitu. Itu aja, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih Tina dan Ergon. Terima kasih Kak. Dipersilakan dulu lah Bapak Ergon menjawab. Iya, mungkin itu udah banyak ya pertanyaannya ya. Dengarnya aja capek nih, apalagi jelasinnya. Oke, yang pertama dari Ibu Debbie ya, Dev. Apakah ini sama dengan genosida yang dilakukan oleh orang Nazi terhadap orang-orang Yahudi? Ada yang bilang ini sama karena memang namanya ethnic cleansing. Ethnic cleansing adalah penghapusan ras yang dilakukan oleh orang-orang Nazi terhadap orang Yahudi. Ethnic cleansing membawa mereka ke camp pembakaran, lalu meninggalkan mereka di padang gurun. Itu adalah sebuah bentuk ethnic cleansing, penghapusan ras, yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi perbedaannya adalah pada kalau Nazi melakukan genosida untuk menghapus ras dengan tujuan supaya mereka berkuasa, apa yang dilakukan oleh orang Israel bukan hanya ras lagi, tetapi semua hal yang berhubungan dengan ras itu. Semua hal yang berhubungan dengan ras itu, tadi kan kita sudah baca, lembu, domba, dan sebagainya, itu harus dihapus dan dihilangkan, sehingga tidak ada sedikit pun hal, barang, benda yang bisa membawa bangsa Israel jauh daripada Allah. Nah, kalau misalnya genosida itu berhubungan dengan kekuasaan, bagaimana Nazi ingin berkuasa atas semua tanah dengan cara menghilangkan ras tersebut. Aku juga sempat kebingungan apakah ini genosida dalam tesisku, apakah ini genosida atau bukan. Dalam hal penghapusan etnis begitu, itu sama, penghapusan etnis. Tetapi tujuannya berbeda. Tujuan dari penghapusan yang dilakukan oleh bangsa Israel dan juga Nazi khususnya, itu berbeda dari segi tujuan. Meskipun sama menghapus satu etnis gitu. Yang kedua,
Refleksi apa yang kita bisa baca dari Kerem ketika kita mengatakan bangsa Israel tidak beriman? Refleksi yang saya bisa sampaikan seperti yang tadi saya katakan di akhir presentasi adalah bahwa kita tidak bisa menggunakan teks ini. Ketika kita membaca teks ini, kita harus punya kerangka bahwa bangsa Israel pada waktu itu tidak taat. Kerangka itu dulu yang kita punya dalam kita membaca Alkitab, bahwa bangsa Israel tidak taat. Ketidaktaatan itu membuat Allah menggunakan salah satu cara untuk membuat mereka tetap bisa taat. Tetapi cara ini toh tidak lama. Cara ini ditinggalkan oleh Allah sehingga Allah menggunakan cara yang lain, bahkan kepada bangsa Israel sendiri. Jadi tadi saya bilang bahwa Kerem ini bukan eksklusivitas kepada bangsa lain, dari orang Israel kepada bangsa lain. Tetapi Allah menggunakan Kerem juga untuk menghabisi juga orang-orang Israel sendiri. Sehingga bagaimana cara kita membaca teks ini, kita harus pertama bahwa mereka tidak beriman, sehingga Allah menggunakan salah satu cara supaya mereka tetap beriman. Kalau misalnya kita membaca teks-teks pasca pembuangan, itu agak berbeda lagi. Tidak ada lagi Kerem di dalamnya karena sudah mulai bangsa Israel hidup dalam keberagaman begitu. Lalu tampaknya kok tidak adil apa yang dilakukan oleh Allah ya, menumpas bangsa lain untuk kepentingan bangsa Israel. Sebetulnya dalam refleksi yang saya berikan juga dalam tesis, tadi kita sudah melihat bahwa salah satu mengapa bangsa lain itu dihancurkan, karena memang bangsa lain itu melakukan kekejian. Apa yang bangsa lain lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan terjadi di bumi ini, begitu. Kita ingat proses penghapusan pada zaman Nabi Nuh. Kerem habis tuh, penghabisan semua orang di zaman Nabi Nuh. Dan ini juga digunakan oleh Allah, digunakan supaya Allah menghilangkan hal-hal yang buruk. Sehingga dalam refleksi kita juga kita bisa melihat bahwa Allah sebetulnya tidak menginginkan kita melakukan tindakan kekerasan, tetapi lebih kepada diri kita sendiri. Apakah dalam diri kita masih ada keburukan? Apakah dalam diri kita masih ada keburukan, sehingga memang Allah bisa juga melakukan Kerem pada diri kita sendiri. Begitu, sehingga bukan tentang ketidakadilan yang Allah lakukan terhadap satu kelompok, tetapi karena Allah melihat hal yang tidak berkenan dari bangsa lain lah, Allah melakukan tersebut. Toh pun Allah juga melakukan hal tersebut kepada bangsa Israel. Jadi bukan hanya kepada bangsa lain, tetapi kepada bangsa Israel sendiri pun Allah melakukan hal tersebut. Lalu tentang keberagamaan. Nah, istilah keberagaman ini sebetulnya saya masukkan sedikit dalam tesis untuk melihat tentang teologi agama-agama. Kobe, mohon maaf saya tidak terlalu mengingat tentang, karena ini hanya penopang saja bagi saya melihat konteks kita di Indonesia tentang keberagamaan. Multireligiusitas saya tafsirkan sebagai keberagamaan. Bagaimana kita di Indonesia sudah terbiasa dengan keberadaan agama lain, toh bahkan dalam keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kecil kita sendiri, toh kita sudah banyak keluarga yang terbiasa dengan agama-agama yang ada dalam keluarganya. Sehingga keberagamaan itu harusnya membuat seorang Kristen tetap menjadi orang Kristen dan tidak meninggalkan imannya karena keberagamaan itu. Jadi tumpang tindih tampaknya, bukan tumpang tindih, saling membutuhkan keberagamaan, perspektif multireligiusitas, dan juga pemahaman terhadap Alkitab. Yang selanjutnya, selalu perang apakah bencana juga terjadi? Dari yang saya baca di Perjanjian Lama, tampaknya bencana bukan menjadi fokus dalam Kerem Allah, karena Kerem harus membutuhkan peranan bangsa Israel khususnya. Bangsa Israel punya peranan untuk menghabisi bangsa lain. Tadi saya jelaskan ada salah satu cara untuk melakukan penghapusan seperti dalam kisah Nuh begitu ya. Tetapi teolog-teolog melihat bahwa hal tersebut bukanlah bertujuan untuk, agak berbeda konteksnya dengan apa yang dialami oleh orang Israel. Orang Israel dengan tuntunan Allah, mereka harus melewati dan berperan sendiri untuk menghancurkan bangsa lain. Sementara kalau bencana itu kan langsung dengan Allah sehingga
kalau kita melihat sekarang bencana itu agak sulit untuk menyatakan ini dari Allah atau bukan begitu. Karena kalau Kerem menggunakan media yaitu orang-orang Israel, ada mediatornya itu orang Israel. Itu tentang bencana. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana dengan kelompok-kelompok militan, bukan hanya militan bahkan, kelompok-kelompok garis keras yang langsung menyatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan mereka. Nah, bagaimana membaca teks ini terhadap orang-orang seperti itu? Yang pertama, memang kita tidak perlu menjadi seperti mereka. Karena memang ketika kita membaca kitab ini, teks ini, yang harus pertama-tama kita lihat adalah bukan keberadaan agama lain. Yang kita harus lihat adalah diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan dari dilakukannya Kerem adalah menghapuskan segala kekejian, menghapuskan segala kejahatan. Kenapa bangsa Israel melakukan Kerem? Karena Allah menginginkan bangsa Israel menghilangkan yang jahat dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, fokusnya adalah kejahatan. Ketika kita melihat teks ini, fokusnya pada diri kita sendiri. Refleksinya ada pada diri kita sendiri dengan dengan bertanya, apakah saya juga sampai saat ini masih tetap melakukan yang jahat di mata Allah? Sehingga mungkin saya kena suatu kejadian yang tidak menyenangkan begitu. Ketika saya mendapatkan suatu hal yang buruk, ada refleksi dalam diri, apakah saya melakukan juga kekejian terhadap Allah atau orang di sekitar saya ya? Kalau melihat tragedi di tsunami di Aceh, saya nggak bisa sama sekali menghubungkannya dengan tindakan Kerem atau penghapusan etnis dari Allah. Karena tujuannya kalau terjadi bencana adalah orang-orang mampu untuk saling menolong. Tujuan utamanya adalah itu. Kalau tujuan kita membaca kitab ini adalah pada diri kita sendiri. Apakah di dalam diri kita masih ada yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Allah? Itu secara reflektif yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Kak Obe. Kalau ada yang mau minta penjelasan lebih lanjut, silahkan. Tapi sampai saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ergon. Yang lain dulu. Ayo teman-teman yang lain dipersilakan. Dari Aceh mungkin. Dari Medan. Mana nih teman-teman yang lain? Ada juga nih dari Palangkaraya tadi, Doni Rezeki ya. Halo Kak Debi, silahkan juga memberi ini tanggapan. Ada Aris juga ternyata. Ayolah. Oh ya, silakan. Andi, ini Andi. Oke, silakan. Ya. Terima kasih untuk penyaji. Tadi saya kurang tangkap sebenarnya, padahal sudah ditanyakan oleh penanya pertama, kalau saya tidak salah. Sebenarnya ide Kerem ini bermula datang dari orang-orang Israel atau dari Allah itu sendiri. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas Andi Bang Andi Situmorang. Kalau kita melihat Kerem dalam konteks kehidupan orang-orang dulu ya, bukan hanya orang Israel, tetapi yang melakukan Kerem adalah juga orang-orang di sekitarnya, seperti orang Moab. Nah, salah satu penemuan Kerem dalam Moab adalah Moabitistun. Moabitistun, Astarkemos. Astarkemos adalah allahnya mereka. Astarkemos itu Allah mereka, kalau salah Astarkemos itu dituliskan. Astarkemos berbicara bahwa orang-orang harus menghabisi orang Israel atau kalau nggak salah yang allahnya Yahweh. Sebetulnya Kerem ini, tadi saya katakan Kerem ini tradisi. Tradisi dalam arti semuanya itu punya pemahaman Kerem. Sehingga ini tidak muncul pertama-tama secara arkeologis, bukan dari bangsa Israel. Ini muncul dari kalau yang paling tua itu Moab, bangsa Moab yang melakukan penghapusan bangsa. Dan itu tertulis di Moabitistun, batu Moab, dikatakan bahwa Astarkemos berfirman bahwa mereka harus menghabisi umatnya Astarkemos harus menghabisi umatnya Yahweh. Nah, ini kan peperangan antar Allah nih kelihatan. Peperangan antar Allah, sehingga memang pertama-tama ini bukan dari Allah itu sendiri, tetapi dari secara arkeologis ini dari
orang Moab. Begitu yang Gus. Kasih Bang. Ergon, sorry, Ya. bolehkah ditukar speakernya pakai speaker yang pakai akun Ergon supaya nanti di YouTube speaker view-nya Ergon yang ini? Oh, sorry. Agak sinyalnya. Gitu ya? Oke. Ini jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Sorry ya, karena Oh, iya. nanti ketutup wajah ini kegantengan kamu nggak betul. tersiar. Teman-teman yang lain, mari kita bersuara. Apa ada kegelisahan tertentu yang bangkit dari pembacaan kita sore ini? Teman-teman, kita sedang PA ya, bukan saat teduh. Kalau nggak ada ya udahlah. Kalau nggak ada ya udah. Ayolah. Kalau nggak ada, saya keluarkan ini catatan saya. Enteng dulu. Dari saya, Kak. Oh, silakan. Beta izin pakai ini karena lagi masak, Kak. Jadi sambil masak sambil ini. Tidak apa-apa. Ya. Harusnya diperlihatkan supaya kami bisa lihat masak apa. Masak sup bakso, Kak. Maklumlah, anak vikaris di desa. Asik. Oke, Kak. Silakan, Riz. Jadi ini terima kasih, Perkenalkan Kak. diri dulu mungkin. Oke. Halo, Beta Aris. Beta calon vikaris. Untuk jadi vikaris prosesnya on the way. Semoga bisa ikut tahun ini atau kapanpun. Beta sangat bersyukur karena ada wadah ini jadi menolong Beta juga ketika menyampaikan teks tentang ini. Nah, untuk ke Ergon sendiri Beta minta maaf terlambat, tapi bacaan yang kakak baca ini Beta senang sekali karena beberapa minggu lalu di Gemit dalam dictionary juga berbicara tentang kitab-kitab tentang ini. Jadi di salah satu kitab itu hakim-hakim waktu itu berbicara tentang Allah mengizinkan mereka untuk melawan bangsa lain, dan di endingnya itu mereka harus memenggal kepala musuh. Jadi 2 kepala raja yang dikalahkan itu harus dibawa sebagai bukti bahwa mereka menang. Nah, dengan materi TA malam hari ini semakin menolong saya untuk bagaimana bisa membaca Alkitab dari kacamata yang baru. Dan kebetulan juga karena sekarang saya ikut kursus HAM, jadi juga lagi fokus tentang itu. Nah, jadi Beta juga ingin berbagi atau memberikan tanggapan ya, karena kita juga junior jadi belum terlalu mahir, apalagi bukan ahli PL. Nah, di sini Beta juga mau semua belajar. Ya, tentang partikularisme. Menurut Beta sendiri, partikularisme ini juga menjadi akar adanya paham fundamentalisme di antara orang Israel, sehingga karena Allah adalah Allah mereka adalah umat Allah, dan untuk itu mereka harus seperti membuat seperti kubu, dan seolah-olah ya mereka yang paling benar dan seterusnya. Walaupun setuju dengan kayak Ergon tadi, memang praktek-praktek dari agama-agama waktu itu, misalnya tentang mempersembahkan kurban sendiri, kan itu bahkan manusia sendiri juga menjadi dipersembahkan begitu kepada dewa-dewa itu, dan itu juga maksudnya tidak manusiawi sekali, apalagi kebanyakan menjadi korban itu kan anak-anak perempuan yang tidak punya suara ketika hal-hal itu bisa terjadi. Nah, menarik karena sebenarnya sampai hari ini kita sendiri juga belum terbebas, karena apalagi Beta juga tahu kalau Gemit ini warisan penjajahan dari Belanda, dari Jepang, dan seterusnya, sehingga warisan-warisan itu terus ada. Dan dalam sejarah Gemit khususnya, memang waktu itu ada larangan dari kolonial, larangan sending rangkap. Jadi dari Pulau Timur itu bagi 2, TTU sampai Timor Leste itu Katolik, lalu TTS sampai daerah di sini itu Protestan. Dan Beta pernah pergi ke salah satu desa, dan di situ ada mereka seperti buat bendera Gemit, dan tidak boleh ada denominasi lain yang masuk walaupun Kristen. Nah, menurut Beta itu karena paham pembenaran diri, sehingga bisa terjadi kristenisasi atau islamisasi dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan materi hari ini juga tentang tanggapan dari pertanyaan tadi ya. Jadi ini Beta berbagi tentang
Ini beta ambil sumbernya dari buku saku Mahkamah Pidana Internasional tentang apa itu genosida. Genosida mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci, misalnya pembunuhan, kejahatan serius, yang bertujuan. Jadi dia punya tujuan. Tujuannya itu untuk menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, suku bangsa, ras, dan kelompok agama. Nanti ini kita bisa diskusi tentang tadi tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan Nazi dan seterusnya. Lalu, apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Kejahatan terhadap kemanusiaan itu didaftar secara rinci itu meliputi bagian dari agresi menyeluruh dan sistematis terhadap setiap warga sipil. Aksi-aksi termasuk pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan paksa, dan kejahatan apartheid. Nah, dalam bacaan ini juga beta sonde melihat apa ya? Jadi ini sekedar berbagi juga. Waktu itu ada seorang, karena beta tinggal di NTT, dan teman-teman tahu bahwa kota berpisah dengan Timor yang sekarang Timor Leste. Itu waktu itu salah satu media mainstream itu hanya menulis tentang korban, maksudnya korban yang terjadi, laki-laki kombatan yang meninggal. Tapi Bepungkawan ini menarik karena waktu dia pergi ke camp, dia menemukan banyak sekali kuburan kecil. Itu berarti ketika perang terjadi, anak-anak itu adalah kelompok yang menderita. Jadi waktu dia menulis ketika dia pergi ke kamp pengungsian dan banyak sekali kuburan kecil, dia memahami ketika perang, narasi yang sering ditulis itu bagaimana kubu yang satu berperang, para laki-laki ya berjuang, tapi narasi tentang perempuan dan tentang anak itu tidak dijelaskan begitu. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa dengan memahami teks ini, orang diajak untuk bisa, oke lah, jangan kita fokus kepada pihak laki-laki yang berperang saja. Itu perlu, tapi jangan hanya mereka saja. Bagaimana dengan perempuan? Apakah mereka juga mengalami perbudakan secara fisik, psikis, dan seksual? Juga anak-anak, apakah hak-hak mereka juga didapatkan? Dan kita tahu, kalau perempuan mengalami perbudakan seksual, dia rentan hamil. Nah, bagaimana dengan dirinya dan anak yang dia kandung? Tentang hal-hal yang lain. Membaca teks ini menurut saya punya makna yang sangat-sangat dalam karena kita diajak untuk tidak melakukan perang. Karena ketika perang terjadi, ini bukan hanya masalah siapa yang menang, dan karena dia dalam teks ini ya, karena itu tuntunan Allah, tapi lihat secara keseluruhan. Menurut saya teks ini harus dibaca untuk orang yang telah melakukan perang. Karena korban yang menjadi pokoknya berlapis-lapis itu adalah perempuan dan anak. Laki-laki juga iya, tapi kan kita tidak ingin ada keterulangan. Jadi mungkin teman-teman yang juga terlibat di aktivis atau hal, misalnya genosida, kita berharap supaya tidak ada lagi pengulangan kejahatan terhadap kemanusiaan dan lain-lain. Nah, teks ini menolong saya juga sebagai seorang calon vikaris. Karena orang seringkali memaklumi, kan Allah yang menuntun kita, jadi tidak apa-apalah mereka mati. Mungkin itu sudah takdir lah, atau mungkin karena mereka salah. Jadi kesalahan orang lain, atau karena kita adalah umat Allah, itu seringkali membuat ketika orang lain mengalami musibah, ya namanya karmana. Mereka kan bukan orang Kristen, jadi wajar begitu. Orang Kristen kan pasti akan dilindungi oleh Allah, karena kita adalah umat Allah, dan seterusnya. Jadi teks ini juga menantang beta sendiri ya, karena beta sebenarnya berlawanan dengan beta punya orang tua, masyarakat atau orang-orang tua yang sudah punya paham seperti itu. Jadi harus pelan-pelan kasih tahu tentang pentingnya membaca Alkitab dengan melihat sisi-sisi yang tidak diangkat tentang hak-hak tentang perempuan dan tentang anak. Nah, di salah satu materi kami kuliah tentang HAM itu ada nama humaniter. Jadi ada hukum perang. Dalam hukum perang sendiri itu kalau misalnya kan nanti ada kombatan yang berperang. Misalnya ada kombatan sendiri yang mengalami luka, dia itu tidak boleh dibunuh, dia harus dirawat begitu. Sampai sebegitunya. Maksudnya mereka berperang tapi
ketika hal itu ada lawan yang ketika terluka dia harus dirawat begitu. Makanya ada hak khusus untuk pihak Palang Merah Indonesia, PMI, dan pokoknya orang-orang ambulans itu kan punya hak untuk tidak dilukai karena mereka harus menolong masyarakat warga sipil ya yang tidak terlibat langsung. Tapi kalau ada juga kombatan yang terluka, mereka wajib dilakukan. Menurut beta, jemaat juga harus tahu tentang keadaan dunia sekarang, tentang adanya PBB setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara berkumpul untuk sepakat tentang penghilangan penyiksaan dan lain-lain, dan gereja sebagai bagian yang hidup di tengah masyarakat yang multikultural, apalagi kalau dia mayoritas, rentan sekali untuk menindas teman-teman yang minoritas. Jadi penting sekali rendah hati dan bisa membaca ini, dan menurut beta salah satu jalan yang bisa dipakai itu dengan membangun hubungan damai dengan satu dengan yang lain. Tidak perlu buat hal-hal yang besar, tapi mungkin apa ya pokoknya teman-teman bisa gambarkan sendiri kira-kira hal-hal apa bisa diberikan. Siap. Thank you Aris. Saya kira ini tanggapan doang ya, jadi mungkin bisa kita lanjut ke teman-teman yang lain yang mau bertanya. Tadi di chat Melinda mau bertanya, Gon. Silakan Mel. Halo, terima kasih Kak Ergon. Terima kasih Kak Tina. Ya. Aku mau tanya, jadi apakah KEREM ini bisa dikatakan sebagai penghukuman kolektif untuk bangsa yang menerimanya kemudian? Lalu dengan pemusnahan anak-anak ya, khususnya anak-anak, apakah anak-anak ini harus menerima penghukuman juga karena tindakan ketidakberimanan leluhur mereka? Lalu, dan terakhir, bagaimana tanggapan Kak Ergon tentang peperangan atas nama Tuhan yang dalam konteks masa kini? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mel. Mungkin bisa 2 pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri sesi ini. Ayo teman, siapa yang mau berbicara lagi dipersilakan. Bella nggak mau nanya? Atau si Debbie dari Saparua atau Esi? Biar semuanya bicara gitu. Kalau nggak ada, ini menjadi pertanyaan terakhir. Oke. Udah lega sih Ergon. Apa tidak ada lagi? Boleh tanya lagi nggak? Oh, boleh. Boleh lah, Kak. 1 pertanyaan ya, Kak. Ya. Jangan susah-susah. Nah, tadi di bagian refleksi terakhir KEREM mengatakan, si Ergon mengatakan, mari kita menarik KEREM ini pada diri kita sendiri. Ketika di dalam diri kita ada peperangan antara godaan melakukan kebaikan dan godaan tidak menuruti kehendak Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana KEREM itu mau kita wujudkan sebagai cara kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ya, terima kasih, Ergon. Apa masih ada 1 lagi, teman-teman? Ayo Ergon dipersilakan menjawab, mungkin ini yang terakhir, mungkin ya. Baik, terima kasih. Ada Kak Melinda dan Ibu Debs Simatupang. Yang pertama dari Mungkin Kak Mel. Sekalian bisa respon juga ke siapa tadi? Aris. Nah, ya. Iya. Aku akan merespon juga Bung Asaria ini. Baik, yang pertama dari Kak Melinda, apakah ini adalah penghukuman kolektif? Jadi memang cara Allah menghukum ada yang secara personal, ada yang secara kolektif. Bukan hanya bangsa lain, tetapi bangsa Israel juga. Toh penghukuman Allah itu terjadi secara kolektif terhadap bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi bagi bangsa lain adalah memang bukan penghukuman ya, tetapi perlakuan
secara kolektif kepada bangsa lain. Kolektivitas ini memang terjadi untuk menunjukkan bahwa semua orang bertanggung jawab atas orang yang lainnya. Ketika Allah misalnya menghukum bangsa Israel, dengan menghukum juga, mungkin para nabinya juga kena hukum kan? Para nabi juga kena hukumnya Allah ketika bangsa Israel dibuang, nabi juga kena hukum Allah. Dalam arti mereka juga mendapatkan penderitaan yang sama dengan bangsa Israel yang melakukan kekejian. Tetapi itu adalah cara Allah untuk memperingatkan, hukuman kolektif itu untuk memperingatkan semuanya bertanggung jawab atas iman satu dengan yang lainnya. Begitu. Yang kedua, anak-anak ikut juga dalam penghapusan ini. Memang dalam peperangan, kalau kita lihat 7 ideologi perang tadi, peperangan itu peperangan itu selalu melibatkan ketidakbelas-kasihan. Apapun yang mengatasnamakan perang, pasti tidak ada ketidakbelas-kasihan di dalamnya. Contohnya seperti yang tadi dalam Bung Asaria tadi, makanya saya mau singgung. Bung Asaria mengatakan bahwa memang dalam peperangan itu sampai saat ini ada aturan. Bangsa Israel dulu juga punya aturan-aturan dalam peperangan. Sampai saat ini negara-negara punya aturan dalam peperangan. Tetapi percayalah dalam aturan tersebut, perang akan selalu melewati aturan itu. Dalam arti mereka dalam peperangan akan ada yang melampaui batas aturan itu. Sehingga yang diperlukan adalah sebetulnya tidak perlu perang lah. Aturan-aturan itu memang membatasi, tetapi memang perang itu akan ada ketidakmanusiawian dalam peperangan. Meskipun sudah ada aturan, tidak boleh membunuh ketika orang lagi melaksanakan gencatan senjata. Gencatan senjata tidak boleh, kalau orang merasa sudah kalah, nggak boleh dilawan dan sebagainya. Tetapi kejahatan karena perang pasti akan tetap ada, karena peperangan akan menimbulkan kalau disebut keegoisan diri atau negara. Nah itu juga terjadi pada bangsa Israel ketika mereka menghabisi bangsa lain. Ketika mereka membakar rumah, mereka nggak akan pikir lagi di dalamnya ada siapa. Ketika mereka membakar rumah yang mudah terbakar, cepat merembet, itu mereka nggak mikir lagi ada orangkah, anakkah, nggak pikiran lagi. Yang ketiga selanjutnya adalah perang atas nama Tuhan. Karena dulu perang itu ada atas nama Tuhan dan Tuhan yang berbicara sendiri, itu mudah untuk dilakukan. Tetapi sekarang coba deh, ada nggak sih yang mimpi tiba-tiba Tuhan menginginkan kita berperang? Oh itu tampaknya sulit untuk dilaksanakan begitu. Apa yang terjadi? Referensi Allah terhadap orang pada zaman dulu dan zaman sekarang kan agak berbeda. Bukan hanya referensi, tetapi juga tujuan-tujuannya kan sudah berbeda sekarang. Allah tidak lagi menghendaki peperangan karena Allah sendiri sudah melihat bahwa cinta yang dibutuhkan pada dunia ini, sehingga memang kalau memang orang karismatik gitu melihat bahwa perjanjian baru mengajarkan tentang kasih, ya boleh juga punya pemahaman seperti itu. Tidak salah mereka mengatakan bahwa ya perjanjian baru mengatakan kasih, enggak apa-apa, itu adalah dasar kerangka berpikir mereka untuk bisa menghilangkan kekerasan-kekerasan terhadap orang lain, meskipun tidak harus meninggalkan teks dalam APL. Selanjutnya dari Ibu Debbie, bagaimana Kerem kita wujudkan supaya kita lebih dekat kepada Allah. Bu, saya merefleksikannya dalam teks ini ataupun teks saya merefleksikannya bahwa setiap kita dicurahkan Roh Kudus untuk menentukan apa yang baik dan apa yang benar. Dan di dalamnya kita butuh namanya mengasah roh. Apa itu maksudnya mengasah roh? Mengasah roh dalam Viveka. Iya ya. Menguji roh, iya. Nah, gitu kan, menguji atau mengasah roh yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa tahu apakah kita melakukan ini salah atau enggak. Apakah kita melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan atau bukan. Apakah kita melakukan ini Tuhan senang atau enggak. Apakah Tuhan akan marah kalau saya melakukan ini. Ini adalah kalau bahasanya pengujian roh, atau saya menyebutnya dengan pengasahan roh yang ada dalam diri kita, sehingga kita benar-benar bisa melakukan kerem terhadap kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita. Itu refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Ergon.
Terakhir sekali saya bertanya, apakah teman-teman masih ada yang mau berbicara? Satu. Oh, nggak ada ya. Udah cukup. Apa sudah cukup kita? Bagaimana? Cukup. Sudah dipuaskan? Baiklah. Puas. Baiklah, jika begitu kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman atas responnya yang Tina, mungkin Oke. closing statement dari Ergon. Oh iya, nanti sebentar ya Kak. Terima kasih ya. Ergon dipersilakanlah memberi closing statement yang membuat kita udah gelisah sepanjang percakapan ini, tapi bagaimana kegelisahan itu tetap ada dan menjadi apa ya? Menjadi alarm lah dalam diri kita. Baik, saya nggak menyiapkan closing statement ya. Kobi, terima kasih atas tugas dan tanggung jawab yang lebih yang diberikan. Rekan-rekan semua, kerem adalah memang kejadian yang terjadi di Alkitab, kekerasan yang benar-benar mencurahkan darah orang lain demi mungkin tujuan bangsa Israel memang terjadi. Tetapi hal tersebut memang bukan dilakukan oleh Allah untuk membuat bangsa Israel menjadi eksklusif, karena memang bangsa Israel pun mendapatkan kerem tersebut. Karena tujuan Allah adalah untuk membuat supaya bangsa Israel boleh menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak terpengaruh dengan tindakan amoral yang dilakukan oleh bangsa lain. Apa yang kita bisa tarik dari kerem ini adalah mari kita sebagai umat Kristen yang berada dalam keberagamaan ini, sebelum sampai situ, yang pertama kita melihat bahwa teks ini berbicara kepada kita bagaimana kita bisa menghancurkan dengan sepenuh-penuhnya hancur keberadaan kejahatan yang ada dalam diri kita, yang kita anggap tidak baik di hadapan Allah, yang kita anggap menyakiti hati Allah, mari kita hancurkan sampai sehancur-hancurnya. Yang kedua adalah dalam keberagamaan ini, marilah kita melihat bahwa orang lain dengan agama lain bukanlah salah satu batu sandungan bagi kita. Mereka bukanlah batu sandungan, melainkan sebaiknya keberadaan mereka yang beragam adalah cara Allah untuk mengajak kita lebih beriman kepadanya. Karena dengan ada agama lain, dengan ada kepercayaan lain, kita bisa lebih mengenal, bahkan bisa lebih dekat kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bapak Ergon. Terima kasih banyak untuk pemaparannya yang mencerahkan dan sekaligus menggelisahkan semua orang yang ada di sini, saya kira. Nah, semoga menjadi berkat untuk semua yang hadir. Terima kasih banyak teman-teman. Respon teman-teman juga memperkaya diskusi hari ini, dan kami mengundang kembali untuk hadir di minggu depan. Sebagai informasi, Ergon, semua pembicara ini adalah special guest kami setiap minggu, jadi dipersilakan hadir kalau misalnya memungkinkan gitu. Nah, boleh juga kalau misalnya nggak sempat dilihat di YouTube channelnya Kelompok Biblika Progresif. Terima kasih, kami serahkan kembali ke Kak Obe ya, Kak. Terima kasih Tina dan terutama Ergon yang sudah mendampingi kita belajar teks yang sulit tapi penting pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Ergon, sampai tarik napas dalam benar gitu tadi. Iya, teman-teman, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Seperti biasa, kita akan kembali lagi minggu depan. Jadi silahkan dilihat-lihat Facebook-nya kami, WhatsApp-nya kami, nanti akan disampaikan link untuk pendaftaran PA minggu depan. Kalau teman-teman ada ide atau topik atau teks Alkitab yang teman-teman ingin kita belajar bersama, silahkan di-share di chatroom atau di WA salah satu dari kami berlima.
supaya bisa kami atur dalam jadwal yang sudah kami susun kapan tema itu atau siapa yang akan bicara soal tema itu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, senang sekali belajar bersama. Terima kasih Ergon, semoga lancar prosesnya dan segera berganti nama depan, bukan lagi panggil-panggil Pak Fik, tapi Pak Pen. Lancar-lancar semuanya, sehat selalu. Kita akan menutup di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong proses belajar kami pada sore hari ini. Dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, Engkau sudah menolong kami belajar bahwa sebaliknya kami harus melihat kepada diri kami dan berusaha supaya kami bisa menjadi orang-orang yang tidak melakukan kekerasan. Terima kasih untuk Ergon yang sudah mendampingi kami belajar pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati Ergon, Tuhan yang menolong dalam proses persiapannya menjadi seorang pendeta, Tuhan yang pimpin dan senantiasa beri hikmat dan kesehatan. Terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir, sungguh satu berkat kami boleh belajar bersama-sama. Kami bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.